Ini Pak Broto, mana Pak Broto? Berdiri Pak Broto. Jadi foto Pak Broto ini keliling seluruh dunia, ya. Bahwa begitu saya mulai dengar duit ini, sementara uang tidak ada, nah tubuh kafe, kalau seksinya hari ini Pak RT, Pak RT yang senyum sedikit ini, almarhum, ya. Masih ingat kondisi saya? Sampel ini butuhnya asal nanam, saya tekan, ya. Loh, ini ada yang pakai cara jebol ini. Foto ini viral. Kalau saya tayangkan di mana-mana selalu ada, ya. Mulai bergerak, ya. Nah, bagaimana kita susah banyak bikin vertical garden, golek pring di Bajang Ratu. Motongnya gampang, nyabrangi sih nggak iso. Panjang ngentene mbong sepi. Ternyata nyabrang go pring dawa iku angele setengah mati. Ya ini jadinya. Mungkin sedikit menyimpulkan bahwasanya tadi yang beliau sampaikan mengenai perjalanan dari Kampung Belitung itu sendiri berawal dari kampung yang kumuh dan banjir sehingga menjadi kampung yang indah, yang bebas banjir dan memiliki valuasi ekonomi serta meraih banyak penghargaan baik di level nasional maupun internasional. Itu semua adalah berkat dari ide dan gagasan yang luar biasa dan berani tentunya, serta teamwork yang hebat dari Bapak Ibu semua, kemudian networking yang baik dengan pemerintah, perguruan tinggi maupun tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti itu, serta tentu saja adalah pengorbanan yang tentu luar biasa, ya. Sehingga di sini kita apresiasi sekali lagi kepada Bapak Insinyur Bambang untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita menginjak acara berikutnya, yaitu materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Dwi Mulyono AK dengan materi tentang pengembangan Belitung Go Green Wonosari. Yang mempunyai satu kekasan, khasnya di sini adalah kampung yang bergerak di penghijauan, juga pemberdayaan warga lansia atau warga masyarakat yang lanjut usia. Jadi semuanya yang ada di sini penggiatnya kebanyakan sudah para pensiunan. Dan sebelah utara RW 6 Kelurahan Purantoro, sebelah selatan itu ada sungai kecil yang membatasi wilayah RW 19 dengan RW 07 yang berseberangan. Dan sebelah timur itu ada persawahan. Persawahan juga masuk di kategori wilayah dari RW 19. Tidak seperti yang kita bayangkan sekarang ini. Upaya telah dilakukan oleh ketua RW kita untuk membangun kampung. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada yang kenal Ibu? Ada yang kenal? Ya. Terutama yang dari RW 19, pasti kenal. Ya, Pak RW. Ini adalah Pak RW kita, seorang inisiator atau penggagas dari penghijauan yang ada di Wonosari. Karena beliau, Kampung Wonosari bisa bergerak di Go Green atau penghijauan. Berawal dari tahun 2014 kemarin, ini Pak Muhammad ya, beliaunya sudah almarhum. Dia sangat getol sekali untuk menyuarakan penghijauan yang ada di Wonosari Putri. Tahun 2014 dengan uang kas yang ada di PKK, di RT itu dipakai karena pengen sekali melihat kampungnya hijau. Tidak ada keinginan muluk-muluk, jadi keinginannya cuma kampung ini supaya bisa jadi hijau seperti apa. Itu saja. Tapi tahun 2014 walaupun mengumpulkan penghijauan
tapi warga banyak yang kurang mendukung, dan akhirnya kampung ini tidak seperti yang diharapkan. Banyak tanaman yang tidak disiram, walaupun kita sudah berusaha dengan uang kas pribadi atau uang kas PKK kita pakai untuk beli bibit, tapi akhirnya mati dan gagal. Ya. Nah, ini perjalanan Wonosari tahun 2014 gagal. Tahun 2019 2020 itu pengurus yang ada di RW 19 itu berbondong-bondong pada saat itu mendengar kalau pakar lingkungan Bapak Insinyur Bambang Irianto itu menempati wilayah lingkungan Gelitung RW 19. Kita datang untuk mohon petunjuk bagaimana supaya bisa menggerakkan warga ini untuk mendalami penghijauan atau mau empati atau loyal terhadap penghijauan. Akhirnya dengan dibina oleh Bapak Bambang Irianto, kita mulai dari yang pertama itu yang saya ingat pada saat dikumpulkan di Begandring. Kalau Begandring ibu, Begandring adalah tempat untuk berkumpul di Wonosari. Itu gabung dengan Mushola Hayatul Qadar. Di situ banyak diberikan ujangan dari Pak Bambang untuk membangun kampung, terutama untuk merubah pola pikir dari warga. Yang penting untuk merubah pola pikir, kita harus merubah diri kita dulu sebelum kita bisa merubah orang lain. Ini yang selalu ditekankan oleh Pak Bambang pada saat itu. Akhirnya pengurus sudah berubah dan mulai bergerak di penghijauan. Ada pembinaan dari Pak Bambang, kita sudah ada bekerja sama dengan Universitas Bisnis Brawijaya, ya sudah ada bekerja. Di situ sudah ada mahasiswa yang KKN di tempat kita, sangat bermanfaat sekali. Membuat suatu papan nama, petunjuk, arah dan yang lain-lain. Guyono, tadi di gambar ada biopori super jumbo. Ya. Prinsip biopori disebut resapan juga sebagai lahan sampah basah. Itu tutupnya kok dari beton, Pak, bukannya gimana itu? Ngisinya, ngisi sampah basahnya. Tadi saya lihat kok kayak beton gitu. Kan fungsinya juga untuk sampah basah, kan berat itu. Tangga tanah akan hadir kalau diberi makanan. Makanannya adalah sampah basah. Ya, oleh karena itu semua biopori harus diberi sampah basah. Tetapi kemudian apa bahan bioporinya? Kalau paralon, kalau konsep di Gelitung Go Green, paralonnya hanya 25 cm. Ya, 25 cm bawahnya tanah. Nah, di tanah ini sampah itu akan banyak serangga, dia akan. Tapi pada saat di atas ada paralon, nggak mungkin ada serangga nerobos paralon, apalagi beton, tidak mungkin. Maka biopori yang dari kaleng 25 kilo itu tidak cukup hanya sedalam kaleng, harus diperdalam lagi. 1 meter itu maksudnya apa? Kalau panen sampah, tangan kita masuk. Ya, tujuannya itu. Sebenarnya makin dalam makin bagus, ya. Itu. Nah, kalau untuk biopori injeksi kan beton base semua. Itu tidak boleh diberi sampah. Ya, nggak boleh sampah. Tapi biopori injeksi itu saya bor lagi sampai ketemu pasir. Pasir di bawah pasir itulah cadangan air tanah, air bumi. Maka kalau ada air dari atas sampai ketemu pasir, masuk ke perut bumi. Kalau dari paralon-paralon, asal kedalamannya melebihi dari ketinggian paralon atau kaleng yang 25 kilo, itu harus
diisi sampah. Kalau di bawahnya ada, kalau sejajar hanya setinggi kalengnya, ya nggak boleh, nggak akan jadi kompos. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berbangga sekali dengan adanya FGD yang ada di Rumah Prestasi ini. Karena dengan adanya FGD di Rumah Prestasi ini yang diprakarsai oleh Universitas Brawijaya dan Rumah Prestasi Bapak Bambang Irianto, ini sangat memberikan suatu manfaat buat kita semua. Yang tidak ngerti menjadi mengerti. Bagaimana cara membangun kampung ini dengan baik. Jangan sampai membangun itu akhirnya menimbulkan suatu permasalahan yang sangat fatal di kampung yang dibangun, seperti itu. Dan dalam pertemuan sekarang ini yang saya sangat terkesan sekali karena adalah suatu kekompakan, kegotong royongan dari warga itu bisa mewujudkan cita-cita menjadi kampung Go Green yang berkedepannya itu berkualitas mensejahterakan warga masyarakat dengan UMKM dan dengan yang lain-lain. Baik, sebagai penutup dari saya, perlu saya tegaskan lagi pengertian Go Green. Green itu artinya apa? Hijau. Kalau mau buat kampung green, ya dicatnya hijau. Selesai. Ya, kampung putih, kampung biru, kampung hijau, selesai. Green dalam artian harfiah hijau memang, dalam artian lingkungan alam, penghijauan. Ya, Go Green itu penghijauan. Ya. Tetapi dalam artian filsafat, dalam artian filosofis, green itu artinya sejahtera, bahagia, damai. Tidak cukup hanya penghijauan saja. Kalau hanya penghijauan saja, itu pengertian green dalam artian dangkal. Tapi Go Green dalam artian filsafat itu harus mencukupi kebutuhan manusia. Pertanyaannya, apa kebutuhan manusia? Wahai para manusia, apa kebutuhan manusia? Pertama, perutnya sudah sarapan apa belum? Aduh kok kuat. Ya, perutnya kenyang, badannya sehat, otaknya cerdas, hatinya, saldonya aman. Itu pengertian green, ya, sejahtera, ya, budaya atau kultur itu bagian kecil, ya, kultur itu bagian kecil dari Go Green. Kalau di dalam Go Green, termasuk di dalamnya ada budaya, ada kultur. Tetapi kultur itu bukan hanya kesenian. Kultur itu termasuk etika, sopan santun, akidah, akhlak dalam agama kita masing-masing. Maka yang menyatakan kultur, akidahnya harus bagus menurut agama. Kalau tidak, hanya nama. Maka saya ngajak semuanya, kita tanggung jawab pada diri kita masing-masing. Tolong lingkungan kita di rumah kita masing-masing tetap dijaga, dirawat. Itu untuk mengingatkan kita pada Yang Maha Kuasa. Wujudkan apa sih bentuk konkret dari Islam itu yang rahmatan lil alamin. Kalau di rumah kita hijau, minimal nafas kita segar, tetangga kita juga ikut sehat, itu ibadah. Terima kasih ya Pak. NGD berjalan dengan baik dan sangat saya berterima kasih kepada para narasumber yang luar biasa. Jadi ibu ini mayoritas ibu
ibu ya. Jadi semoga warga di sini tetap menjadi keluarga samawa, sakinah mawaddah warahmah dengan konsep 3G. Nah, bukan bermaksud saya memberi kuliah, Bapak Ibu, hanya sekilas dari Pak Bambang tadi filosofi yang luar biasa bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi itu betul sekali ya prakarsanya. Nah, itu harus diturunkan ke anak cucu kita. Jadi pada prinsipnya 3G itu kan Glintung Go Green. Nah, itu kalau di konsep ekonomi hijau atau green economic itu adalah 3P, planet, profit, dan people. Nah, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita hidup di mana? Planet. Bisakah kita pisah dari planet? Tidak bisa. Ya, berarti di luar alam lain. Nah, kan kita masih di bumi, berarti di planet. People, bisakah kita hidup sendiri? Tidak. Kita butuh tetangga, kita people, ke manusia ya. Dan kemudian apa? Profit ekonomi. Kita bisa puasa sepanjang masa? Tidak, bukan? Nah, tadi kan Pak Bang tanya, apa sih kebutuhan manusia? Kebutuhan dan keinginan itu beda ya Bapak Ibu. Nah, butuh itu makan, minum, ya kebutuhan pokok, sembako. Nah, kan gitu ya. Kalau misalnya kalau kita mampu hanya misalkan cukup sembako itu sudah luar biasa ya, sudah perlu disyukuri. Tidak boleh melirik saya pengen Fortuner, saya pengen apa. Nah, pakai Mercy aja, Mercy Kill kan dekat rumah Bapak Ibu semuanya ya, jalan kaki lebih sehat ya. Jadi itu jagalah lingkungan masing-masing. Karena apa? Ini penting bahwa menanam pohon itu tadi amal, dianjurkan tanamlah pohon ya, tidak harus dipaksa. Itu adalah keikhlasan. Jadi berbuat ikhlas itu adalah amal ibadah yang tinggi. Itu rezeki. Jadi Bapak Ibu tinggal di kampung sini di Glintung Go Green adalah rezeki. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu tadi jalan, nah nanti bisa jadi dengan studi banding jadi tempat lain itu bagaimana, atau coba Bapak Ibu pergi ke wilayah lain, suasananya rasanya gimana. Nah, saya sempat awal kesini tuh diajak Pak Bambang Philip, rasanya senang, bersih dan sejuk ya. Nah, bukan berarti rumah yang indah dan sejuk itu bukan berarti rumah yang mewah. Ada mewah mepet sawah. Nah, itu seger juga ya. Nah, jadi bukan seperti itu. Nah, jadi di hati masing-masing ya. Jadi kalau rumah itu ada penghijauan, itu adalah karena ada sirkulasi udara ya. Jadi makanya kenapa kalau siang hari kita duduk di bawah pohon ngantuk. Nah, karena mengeluarkan O2, oksigen. Jadi tanaman itu meredam polusi, meredam polutan. Jadi kenapa? Nah, itu salah satunya. Jadi sebenarnya ada yang disebut karbon, perdagangan karbon. Jadi menyerap CO2. Makanya harus ada apa? Penghijauan kota karena banyaknya transportasi. Jadi jangan sampai tidak menanam pohon meskipun seadanya karena nggak punya tanah. Jadi ya urban farming. Iya, jadi sebenarnya kegiatan di situ bagian dari penelitian saya yang terkait dengan hibah dokter lektor kepala. Nah, saya mempunyai tujuan bahwa urban farming ya itu sudah gaungnya itu luar biasa ya, kampung Glintung Go Green ini. Nah, dari situ saya ingin tahu sudahkah dihitung valuasi ekonominya
Nah, selama ini kan banyak yang datang, belajar, banyak peneliti, bisa jadi bukan dari sisi ekonominya, bisa saja kewirausahaannya, operasinya, tetapi dari sisi ekonomi lingkungan sepertinya belum mendalam. Misalkan kalau kampungnya itu bersih, sejuk, orang hidup guyup rukun, itu mempunyai nilai yang tinggi kalau itu dianalogkan dengan nilai mata uang. Nah, tetapi bukan berarti itu 100.000 sama dengan nominalnya, bukan. Tetapi nilai 100.000 itu misalkan bisa menghasilkan apa? Misalnya, bisa menumbuhkan tanaman, bisa berkomunikasi dengan lingkungan, bisa bertemu dengan kerabat, bisa ini karena dalam suatu sistem. Nah, ini suatu ekosistem. Nah, dalam suatu ekosistem terdiri dari ekologi. Jadi konsepnya ekologi tidak bisa dipisahkan dengan people-nya. People tidak bisa terpisah dengan society-nya, masyarakatnya. Jadi ini merupakan satu kesatuan, jika dihubungkan itu adalah merupakan konsep sustainability. Nah, jadi dari situ kita ingin mengetahui bagaimana kesanggupan warga ini untuk mewujudkan 3G di kampung ini, maka harus tahu tentang willingness to pay, kesanggupan mereka. Kesanggupan itu masing-masing tergantung daripada kemampuan, bisa kemampuan finansial, juga kemampuan waktu, bisa juga hasrat. Nah, jadi bisa willingness to use untuk memanfaatkan lingkungannya meskipun nggak punya tanah, tapi tetap bisa menggunakan berbagai media yang untuk mewujudkan green tadi. Kira-kira Bu nih, setelah acara FGD kan tadi kan menarik ya, ada pemaparan dari dua pemateri, kemudian ada FGD juga, ada diskusi, ada tanya jawab. Kira-kira apa yang dengan dapatkan Ibu? Secara gampangnya nih. Jadi begini, kalau dari jangka pendeknya, tentunya saya bisa menganalisis kondisi di kampung ini kan sudah berjalan mulai 8 tahun yang lalu. Itu sudah memperoleh penghargaan internasional. Nah, jadi dalam jangka panjangnya, nah warga ini apakah bersedia untuk melestarikan? Jadi termasuk itu namanya willingness to pay-nya itu ke sana. Mensustainability itu kan berkelanjutan. Nah, jadi dari sini harapannya warga itu hasrat. Nah, hasrat atau bersedia untuk terus mengupayakan itu karena sepanjang masa manusia itu dituntut untuk berbuat kebaikan atau rahmatan lil alamin. Oke, Bu, yang terakhir nih Bu, kenapa sih kok pengen lihatnya di Green to Go Green? Itu alasannya apa nih Bu? Alasannya begini, kan sejarahnya tadi disampaikan, baik saya membaca di media maupun dari cerita Pak Bambang atau dari hal latar belakang di sini itu adalah kampung yang istilahnya itu heterogen, kondisi masyarakatnya heterogen dengan berbagai hal, ada pendatang dan sebagainya, sehingga sangat kompleks persoalannya. Nah, bagaimana mempersatukan kekomplekan yang dengan masalah adalah banjir yang utama. Jadi dari masalah banjir itu bisa mempersatukan warga untuk menjadi rukun melalui suatu 3G ini. Kalau misalnya kalau banjir itu dibiarkan kan banyak hal yang timbul ya kesehatan dan misalnya atau saling menuduh dari misalnya aliran air dari atas ke bawah menuduh yang jadi di sini menghindari konflik. Nah, jadi itu intinya. Jadi bagaimana meredam konflik yang ada. Jadi dengan 3G itu sebenarnya ini. Jadi dari situ saya tertarik ada apa kampung 3G itu.